Shalom, nama saya Chris. Saya Jemaat GBI Keluarga Allah dan saya tergabung juga dalam pelayanan Praise and Worship. Pada tahun 2021, saya mengalami sakit kepala yang luar biasa selama 3 hari berturut-turut. Dari pagi sampai pagi, selama 3 hari full saya sakit kepala. Di kondisi yang gak nyaman, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk bawa ke dokter spesialis saraf. Oleh dokter spesialis saraf, saya disarankan untuk CT scan karena kondisi saya yang saat itu seperti itu. Nah, dari hasil CT scan pada hari itu langsung diketahui bahwa saya mengalami pendarahan di kepala atau pendarahan di otak. Ya, secara manusia biasa ketika saya mendengar itu dari dokter, saya shock tentunya, tapi saya juga puji Tuhan dikasih roh hikmat bahwa saya harus tenang. Saya ikutin dulu dokter maunya apa, dokter menyarankan apa. Dari situ saya bertanya sama dokter, langkah treatment atau perawatan apa yang harus saya tempuh. Dokter menyarankan pada hari itu juga saya harus masuk opnam di salah satu rumah sakit di kota Solo. Dan dokter menyarankan apabila saya kondisinya memburuk, maka darah itu harus diambil di kepala. Lewat dengan cara tulang tengkoraknya dibuka, lewat dibur, dibuka, kemudian diambil darahnya. Dan itu teknis dokter. Tentunya saya takut, saya merasa berat untuk menjalani ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan menguatkan saya, Roh Kudus membimbing langkah saya. Saya ikutin apa yang dokter mau. Singkat cerita, saya opnam. Di situ kondisi saya masih belum membaik karena saya pusingnya tidak pernah hilang. Jadi bahkan sempat hilang itu pun karena bantuan dari obat keras yang masuk. Di situ saya sampai 4 kali titik infus karena kondisi tangan saya sudah bengkak, harus pindah-pindah infus karena efek obat berat itu. Kemudian saya juga kondisinya memburuk, saya mulai muntah-muntah, pusing yang tidak hilang, tapi saya tetap berpegang teguh, saya tetap bersandar sama Tuhan, saya tetap pegangan sama Tuhan, saya berdoa seperti yang diajarkan Pak Jo, Bu Nita, dan Pak Obaja, bahwa ketika kita sakit atau kondisi kita tidak baik, maka kita harus berkata profetik bahwa kita sudah menerima kesembuhan. Itu saya imani, saudaraku. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa bahwa saya sudah sembuh, saya tidak akan masuk meja operasi, bahwa Tuhan sudah memberikan kesembuhan di tubuh saya. Karena saya percaya tubuh ini milik Tuhan, maka segala sakit penyakit sudah Tuhan tebus di kayu salib. Itu terus saya doakan. Bahkan ketika saya pondok Daud secara online, saya duduk sendirian di kamar, saya berdoa, saya puji-pujian, saya terus perkatakan itu. Walaupun kondisi saya saat itu tidak membaik, dokter bahkan sudah menyarankan untuk CT scan kedua, untuk menentukan hari di mana saya harus menjalani operasi. Saya ikutin kata dokter. Saya jalani CT scan kedua, tapi saya terus berdoa bahwa dokter boleh bilang A sampai Z, tapi saya punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu sembuhkan. Terus saya imani itu. Singkat cerita, keesokan harinya, dokter yang menangani saya ada 3 spesialis, yaitu spesialis bedah, spesialis saraf, dan spesialis penyakit dalam. Dari dokter yang visit atau kunjungan, ngajak ngobrol dan menjelaskan ke saya bahwa sakit yang saya alami ini adalah sakit yang berat. Harusnya dengan gejala ini, saya sudah merasakan berbicara yang tidak lancar, ataupun kaki dan tangan tidak merespon ketika untuk digerakkan. Tapi dokter berkata, ini adalah mukjizat, dan saya tidak perlu melakukan operasi karena pendarahan yang ada di kepala saya sudah mulai terserap oleh tubuh. Dari situ saya sangat tercengang, saya percaya bahwa Tuhan sangat baik, Tuhan sangat luar biasa di saat kondisi saya memburuk, tapi Tuhan benar-benar memberikan mukjizatnya. Tuhan beri kita kekuatan untuk menjalani keadaan. Mari Bapak Ibu semua, serta saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, terus andalkan Tuhan, terus berpegang teguh sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan sekalipun kondisi kita belum seperti yang kita inginkan, tapi tetaplah berkatakan profetik bahwa kita sudah menerimanya, bahwa kita sudah diberikan jawaban yang terbaik oleh Tuhan. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan saya, Tuhan bisa memberikan mukjizatnya kepada saya, maka Tuhan yang sama akan melakukan mukjizat
dan memberikan yang terbaik atas pergumulan saudara terkasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.